Assalamualaikum abang poma baba semuanya. Balik lagi sama gua Joni Kuple, si cowok bersuara merdu. Gak percaya? Dengerin nih gua nyanyi. Abang tukang baso, mari sini, saya mau. Karena sekarang waktunya ngejogrok film. Daripada kita dengerin suara gue yang merdu nih nyanyi, mending kayak biasa. Di sini gue bakal bahas alur film secara ringkas, padat, dan gak jelas. Jadi setelah nonton video nih, Anda akan paham jalan cerita filmnya? Belum tentu. Film yang mau kita ceritain sekarang judulnya Sinister. Masih karya dari sutradara Scott Derrickson. Tapi para pemainnya ganti semua. Selain James Ransone yang di film Sinister pertama jadi bang polisi. Sekarang dia jadi pemeran utama. Sedikit berbeda kisahnya dari yang pertama. Di Sinister kedua nih nyeritain gimana para anak-anak itu jadi pembunuh keluarganya. Dan perjuangan bang polisi buat mutusin rantai kasus Pugel. Daripada penasaran, yaudah yuk, longok. Diawali dengan tampilnya bang polisi yang di film Sinister pertama ngebantu Bang L buat nyari info tentang kasus pembunuhan keluarganya Stephanie. Tapi saat Bang L dan keluarganya jadi korban pembantaian yang dilakuin sama Ashley anak bontotnya karena dirasukin oleh Bugel, sejak kasus itu bang polisi dipecat dari kepolisian karena dia ketahuan ngasih info rahasia kepolisian buat Bang L. Dan bang polisi pun sempat jadi tersangka pembantaian keluarga Bang L. Tapi karena nggak ada bukti, dia pun dibebasin. Karena terinspirasi dari Kogoro Mori, sekarang dia jadi detektif swasta. Karena udah bukan polisi, kita sebut aja namanya Bang Aep. Bang Aep ngelanjutin penyelidikan Bang L tentang kasus Bugel. Dan sekarang Bang Aep lagi nyelidikin rumah keluarga Jacob, korban terakhir Bugel. Scene pindah ke seorang wadon yang namanya Mpok Courtney dan dua orang anaknya yaitu Dylan dan Jack. Mereka lagi belanja di warung gede buat madangan sampai sebulan. Saat mereka lagi belanja, ada lanang yang mencurigakan ngeliatin mereka baik. Sadar ada yang ngintai mereka, Mpok Courtney ngajak anak-anaknya lari. Rutabaga! Rutabaga! Here, just touch one of my boys. No, stay, son. Ternyata lanang ini suruhan lakinya Mpok Courtney yang namanya Clint buat mata-matain Mpok Courtney dan anaknya. Clint ini laki yang kejam, kayak lagunya Elvi Sukaesih. Udah segitu aja, enakan lagi. Clint sering lakuin KDRT ke Mpok Courtney dan anaknya, yang bikin Mpok Courtney milih pisah dan ngebawa anaknya. Setelah kabur dari lanang tadi, Mpok Courtney pulang ke rumah, yang ternyata itu adalah rumah keluarga Jacob. Sampainya di rumah itu, Mpok Courtney ngerapin gereja yang ada di samping rumah. Mom! Tiba-tiba Dylan datang. Dan langsung pergi lagi. Sejak tinggal di rumah itu, Dylan mulai diganggu Bugel, hingga dia jadi orang yang pendiam. Jack yang ngerasa Dylan berubah, cerita ke emaknya. Waktu malam, pas yang lain lagi pada tidur, Dylan didatangin Milo, yaitu anak bontot dari keluarga Jacob, pemilik dari rumah itu. Milo ngajak Dylan ke ruang bawah tanah buat nonton film. Lalu datang Ted yang ngasih film bikinannya. Setelah nonton film itu dengan rasa takut, Dylan langsung ngibrit ke kamarnya. Besok paginya, Bang Aep yang tahu rumahnya keluarga Jacob kosong, datang ke sono buat ngebakar rumah itu, supaya nggak ada korban lagi dari Bugel. Mom! Bang Aep panik
karena rumah itu ternyata ada yang nempatin. Dan Pokorne yang nyangka Bang Aep suruhan lakinya langsung ngomel ke Bang Aep. He is not taking them. Do you understand me? It's been a really long trip, and I think that there's been a huge misunderstanding. Setelah Bang Aep jelasin kalau ini salah paham, terus Pokorne ngajak Bang Aep ngopi di dalam. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Diajak ke dalam. Sambil ngopi, Bang Aep cerita tentang Bang El dan kasusnya. Like this? Hari udah mulai gelap. Bang Aep pamit pulang dan izin buat datang lagi besok. Di jalan pulang, Bang Aep kesel dewek karena rumah itu udah diisi. Dan pasti bakalan ada korban dari bugel lagi. Scene pindah ke malam hari. Bang Aep yang lagi istirahat di sebuah motel, lagi nyari info tentang Pokorne di laptopnya. Tapi tiba-tiba laptopnya mati dewek. Di tempat lain, Dylan yang lagi enak-enak molor mulai mimpi buruk. Dan waktu kebangun, Dylan langsung pergi ke ruang bawah tanah, yang langsung disambut para bocah setan dengan film buatan mereka yang sangat berkasih sayang. Setelah nonton satu film itu, Dylan balik lagi ke kamarnya. Keesokan paginya, Bang Aep datang lagi dan ketemu Pokorne buat ngeliat gereja yang merupakan tempat pembantaian keluarga Jacob. Tiba-tiba HP Bang Aep bunyi. Dia ditelepon sama Dr. Stomberg yang merupakan murid dari Prof. Jonas. Prof. Jonas itu orang yang ahli dalam pengetahuan lambang-lambang kuno dan mitos orang dulu. Dan Prof. Jonas nih yang ngebantu Bang El buat nyari info tentang lambang bugel. Dr. Stomberg ngundang Bang Aep ke rumahnya karena Prof. Jonas secara tiba-tiba ngilang dan ninggalin sesuatu yang penting tentang bugel. Bang Aep pun janjian buat datang ke rumah Dr. Stomberg besok. Saat balik ke mobilnya, Bang Aep ngeliat Dylan yang lagi bengong bae dewek. Bang Aep langsung nyamperin Dylan buat ngobrol. You having nightmares? Yeah, I get it. You let me know if the dreams start to feel low. Lagi asik-asik ngobrol, Clint tiba-tiba datang. Pokoknya yang liat Clint langsung ngedeketin Clint buat nabok, tapi kagak kena. Rupanya Clint datang sama oknum polisi buat bawa anak-anaknya, Pokoknya. Dengan jiwa kepahlawanannya yang kayak satria baja hitam, Bang Aep ngehadang polisi itu. Sir, put the phone away or I'm gonna throw you in the back of the car myself. Make a child abduction look like a custody transfer. I also know the child custody transfer is responsibility of the sheriff. I got it. Don't worry about it. Setelah adu bacot, polisi itu pun mundur karena Pokoknya punya surat hak asuh. Sebagai tanda terima kasih, Pokoknya ngajak Bang Aep buat makan malam bareng dia dan anak-anaknya. Habis makan, Bang Aep ngularin jurus SMP-nya si Oji, yaitu sudah makan pulang. Tapi saat mau pamit, Pokoknya maksa Bang Aep buat nginep. Karena terpaksa, Bang Aep pun akhirnya nginep di rumah janda, yang lakinya nggak ada. Anak-anaknya tidur misah, masih muda, dan masih bergairah. Kalau gue jadi dia sih, pasti terpaksa banget. Waktu malam Bang Aep kebangun dan ngeliat-liat fotonya yang diambil di gereja tadi. Jesus Christ. Pokoknya yang juga nggak bisa tidur, turun. Terus mereka berdua ngobrol di depan rumah sambil nokip mention yang 20 ribuan dan ngerokoknya jinggo. Terus mereka curhat berdua. Clint beat him real bad. Sedangkan di kamarnya Dylan disamper lagi sama Milo buat nonton film yang lain. Just play it. Dengan tatapan yang mulai jahat, Dylan balik ke kamarnya. Di depan Bang Aep dan Pokoknya yang udah puas nokipnya masuk ke dalam rumah. Dan mereka adu congor. Gua kata juga apa? Janda.
Besok paginya Bang Aep pamit ke Pokorney buat pergi ke rumah Dr. Stomberg dan mesen sama Pokorney supaya nggak ninggalin rumah ini. Singkat cerita, Bang Aep sampai di tempat Dr. Stomberg. Terus Dr. Stomberg nyeritain tentang Bugel Norwegia dan radio serta rekaman yang Prof. Jonas tinggalin. 1075999. Stop. Suara rekaman itu adalah siaran yang terjadi di tahun 1973 yang mengkoordinat semua rumah yang terjadi pembunuhan dan anak kecilnya hilang. Dan menurut Dr. Stomberg, dari hasil penelitiannya dan barang yang ditinggalin Prof. Jonas, Bugel itu bukan hanya datang dari gambar atau film, tapi bisa datang juga melalui suara dan nada-nada pemanggil Bugel. Setelah ngedengar semua penjelasan dari Dr. Stomberg, Bang Aep langsung bergegas balik ke tempat Pokorney. Di rumah, Dylan lagi digebukin sama Jack karena Milea direbut sama Dylan. Enggak. Itu film lain tuh. Di rumah, Dylan lagi digebukin sama Jack karena Jack iri Milo dan kawan-kawannya lebih milih Dylan buat jalanin misi. Tiba-tiba Milo datang dan kawan-kawannya buat ngebantu Dylan, sehingga Jack lari ngibrit. Scene pindah ke malam hari. Dylan terus dibayangin mimpi buruk. Bagaimana cara dia ngebunuh keluarganya. Saat kebangun, Dylan lagi-lagi turun ke ruangan bawah tanah buat ketemu Milo dan nonton film. Dylan dipaksa nonton film terakhir oleh Milo dan kawan-kawannya. Tapi Dylan ogah hingga terjadi kejar-kejaran. Setelah terpojok, Dylan tetap kekeh ogah nonton film itu lagi. Tapi Milo dan kawan-kawannya membiarin Dylan begitu aja. Karena target sesungguhnya itu Jack yang bakal ngejalanin misi pembantaian tuh. Dylan yang liat Jack lagi nonton film terakhir itu nyoba nyadarin Jack. Tapi Jack malah mukul Dylan. Dan Dylan cuma bisa ngibrit ke kamarnya sambil ketakutan. Scene pindah ke pagi hari. Clint datang dengan surat hak asuh dan para sheriff yang ngebuat Pokorney dan anak-anaknya terpaksa balik ke rumah Clint. Setelah perjalanan jauh dari rumah Dr. Stomberg, akhirnya Bang Aep sampai ke rumah keluarga Jacob pas malam hari. Tapi Pokorney dan anak-anaknya udah nggak di situ. Bang Aep nyoba ngehubungin Pokorney, tapi HP-nya malah diambil Clint. Karena khawatir, Bang Aep datang ke rumah Clint buat memperingatin mereka kalau mereka itu dalam bahaya. Tapi Clint malah mukulin Bang Aep dan ngancem dia. And then I'm gonna come and find you, and I'm gonna shoot you. Besok paginya Jack mulai beraksi dan mulai merekam keluarganya buat film karya dia. Dylan yang tahu ini waktunya Jack beraksi dan keluarganya dalam bahaya, secara diam-diam ngirim pesan ke Bang Aep. Scene pindah ke malam hari. Setelah berhasil ngebius keluarganya, Jack ngikat mereka di tengah kebun jagung dengan posisi kayak bebegik. Nih bebegik. Sambil ngerekam, Jack mulai ngebakar keluarganya. Oh God. Beruntung Bang Aep datang dan berhasil ngelepasin Pokorney dan Dylan. Tapi Jack yang bangun lagi ngejar mereka pakai parang. Bang Aep dan Pokorney serta Dylan ngumpet di rumah. In here. Tapi karena dibantu Milo dan kawan-kawan, Jack berhasil nemuin Pokorney. Surprise! Bang Aep nongol dari belakang dan berhasil ngancurin kamera Jack. Jack jadi panik dan berusaha nyari kamera lainnya. Tapi dia kagak nemu. Karena gagal ngebuat filmnya,
Bugel datang buat ngehukum Jack. Dan akhirnya Jack mati kebakar beserta Rumantu. Bang Aep yang berhasil nyelamatin Po Courtney dan Dylan balik ke motelnya. Film pun kelar. Udah, langsung pesan. Capek gua. Jangan main setan-setanan, nanti ada setan beneran. Dan jangan pada berantem, nanti timbulnya bercanda. Kalau gitu, ngejogrok film pamit. Wassalamualaikum.